Bapak Asep Abdul Hamid SKM selaku penyuluh kesehatan ahli pertama. Selamat pagi Bapak Asep. Pagi ya. Bapak. Dan tentunya hari ini kita banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang juga akan kita tanyakan ya sama Pak Asep juga seputar pentingnya. Jadi tanpa disadari sebenarnya ketika masyarakat masuk ke sebuah rumah sakit, adanya PKRS kan ada spanduk tuh. Iya. Spanduk dilarang merokok. Iya. Nah itu kami yang di belakangnya. Atau ada leaflet. Ya ada kalau di RSA itu ada di gedung anggrek, di gedung jantung ada leaflet yang tersedia yang. Jadi sebenarnya nanti pasien-pasien tersebut bisa dibekali kan informasi obat di rumah, dietnya, perilaku hidup bersih, sehat dan sebagainya ya, termasuk aktivitas fisik. Penyakit jantung nih, setelah dipasang ring ya misalnya, ternyata dia olahraganya setelah direhab juga di rumah sakit, ya pemulihannya rehabnya 30 menit dulu, tapi yang ringan, bukan yang lari kayak gimana gitu kan. Aktivitas fisiknya atau dietnya harus rendah garam gitu kan, ngurangin minyak gitu kan. Nah itu, jadi nakes-nakes itu yang menyampaikan pada saat nanti pulang melalui edukasi, baik dari dokter, tenaga kesehatan lainnya gitu. Atau misalnya kalau memerlukan perawatan khusus di rumah kan sekarang bisa dikembangkan, namanya home care. Itu kan bisa jadi inovasi tapi menghasilkan begitu kan. Kita nanti mengakomodir misalnya rumah sakit lain sudah mulai, jadi ada timnya home care, ya kan? Iya betul. Kenapa tidak gitu kan, sehingga rumah sakit itu tidak terkesan bahwa penuh, tapi sebenarnya ada kasus-kasus tertentu yang bisa dirawat di rumah, misalnya itu bisa dikembangkan nanti ke kemudian hari. Kayak di Bandung juga kan ada ya yang suka kunjungan rumah, puskesmas, ya itu, jadi sebenarnya bisa kolaboratif begitu, sehingga tujuan kesehatan ini tercapai kan ya, tujuannya menyehatkan lagi kan, sehat lagi kan, ya itu, sehingga produktivitas di rumah juga pasien-pasien itu bisa kembali. Harapannya adalah sebenarnya intinya pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Pelanggan itu kan bisa kita sendiri sebagai internal, atau eksternalnya ya pasien, keluarga pasien, masyarakat tentunya semuanya. Tetapi perlu diingat bahwa untuk meningkatkan kepuasan kan relatif ya. Iya betul. Kadang-kadang kita udah 1000 kali membuat kebaikan, satu kali aja kita misalnya miss nih di rumah sakit, udah kan ramai kan di medsos. Itu juga harus dikelola. Jadi saya berpesan juga dari humas juga dan promosi kesehatan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang pengaduan mau dimanapun, salurkan melalui pengaduan tersebut, iya kan? Sehingga tidak liar begitu. Kenapa? Kami juga setiap instansi punya khusus tim penanggulangan pengaduan. Ada manajemen komplain kan gitu. Itu boleh disampaikan, misalnya terkait pelayanan, apapun yang termasuk pelayanan publik kan, rumah sakit juga pelayanan publik ya. Betul. Dan tentunya ini akan mendukung pada kesembuhan pasien. Secara optimal kan, yang diharapkan pasien datang ke rumah sakit itu sembuh. Karena harapannya pasien itu tinggi nih, datang ke rumah sakit, lalu kita layani, apakah dioperasi misalnya, apakah dirawat inap. Kan tentunya itu perlu proses-proses edukasi. Apa-apa yang disampaikan baik dokter ataupun tim nakes lainnya itu kan harus disampaikan. Untuk informasi secara general itu ada di Instagramnya RSAS_Bandung. Kalau untuk edukasi, webinar, informasi kesehatan adanya di Promkes_RSAS BDG. Misalnya diagnosis dan sebagainya, atau perilaku hidup bersih sendiri, atau bisa melalui ya ini salah satunya talkshow ini. Kayak jangkauannya kan luas. Sehingga rumah sakit juga sekarang rame-rame bekerja sama dengan radio, dengan TV untuk menyebarluaskan informasi ini. Jangan-jangan nanti ke depannya PKRS ini ada di RSIS namanya Sobat Somea. Wilujeng enjing sampurasun. Rampes. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dalam promosi kesehatan rumah sakit. Misalnya disampaikan begitu juga keras kepala, ya udah. Itu akan mental block kita juga akan terpacu kan. Berarti positive vibes ya Pak.